Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zafia Briani Manulang dengan kode asisten EZZ. Sekarang kita akan belajar modul pertama yaitu sensor ultrasonik dan sensor infrared. Nah, alat bahan yang kita gunakan yaitu Arduino Uno, sensor ultrasonik, sensor infrared, jumper, breadboard, dan juga penggaris. Nah, dan sampai teori yang pertama kita bahas tentang sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi benda dengan pantulan gelombang ultrasonik. Nah, prinsip kerjanya yaitu sensor ultrasonik memiliki transmitter dan receiver yang fungsinya yaitu transmitter mengirimkan gelombang ultrasonik dan akan diterima oleh receiver setelah terpantul oleh suatu benda. Oke, ada beberapa pin dari sensor ultrasonik, yaitu yang pertama VCC, di mana VCC ini menjadi pin input daya untuk modul yang biasanya dipasang dengan 3,3 volt atau 5 volt. Lalu selanjutnya ground, yaitu pin untuk melengkapi sirkuit daya yang harus dihubungkan ke ground perangkat microcontroller atau sumber daya. Lalu selanjutnya ada trigger, yaitu untuk pengiriman ultrasonik sebagai kontrol untuk pemicu transmitter mengirim gelombang. Dan yang terakhir adalah echo, yaitu sebagai pin data untuk pengambilan nilai ukuran jas. Nah, ada beberapa jenis untuk sensor ultrasonik, yaitu ada 3. Yang pertama ada PING, HCSR04, dan JSN SR04T. Nah, untuk spesifikasi sensor ultrasonik bisa teman-teman lihat di slide berikut. Implementasi dari sensor ultrasonik itu ada banyak. Nah, beberapa contohnya, yang pertama adalah sistem di sensor parkir atau parkir mobil, yaitu untuk membantu memarkir mobil dengan jarak yang aman. Lalu yang kedua untuk pengukuran ketinggian air, dan yang lainnya yaitu robot pembersih. Nah, adapun perbedaan dari 3 jenis sensor ultrasonik yang kita bahas tadi. Yang pertama, PING itu punya jarak deteksi yang lebih pendek dibandingkan HC-SR04 dan JSN SR04T. Lalu JSN SR04T itu memiliki jarak deteksi yang paling panjang dan punya satu keunggulan lain yaitu tahan air dan cocok untuk aplikasi di luar ruangan atau outdoor. Lalu yang terakhir yaitu HCSR04 menawarkan keseimbangan antara jarak deteksi dan waktu respon, serta paling umum digunakan. Nah, selanjutnya kita bahas sensor kedua yaitu sensor infrared, yaitu komponen elektronik yang dapat mendeteksi dan merespon radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek di sekitarnya. Sensor IR bekerja dengan memancarkan sinyal inframerah dan kemudian mendeteksi pantulan dari sinyal tersebut. Nah, prinsip kerjanya yaitu pengiriman sinar inframerah melalui transmitter, lalu dipantulkan oleh benda dalam jangkauan tertentu, dan pantulannya akan diterima oleh receiver untuk pengukuran dan output data. Secara cara kerja, jenis-jenis sensor infrared itu ada 2, yaitu aktif dan pasif. Untuk pembedanya cukup sederhana, yaitu kalau aktif, ada 2 cara yang berbeda, yaitu terdiri dari transmitter dan receiver atau pengirim dan penerima. Sedangkan kalau sensor IR pasif itu hanya memiliki penerima saja. Nah, penerapan sensor infrared sebenarnya sudah banyak. Salah satu contohnya yaitu ada deteksi objek, pengukuran jarak, dan yang paling sering ada di remote control. Nah, ada 3 pin sensor infrared yaitu VCC yang fungsinya adalah input daya untuk modul sensor inframerah, ada ground untuk melengkapi sirkuit daya, dan juga pin out yaitu mengirim sinyal ke microcontroller atau perangkat eksternal yang sinyalnya bisa digital yaitu high atau low, dan bisa analog yaitu tegangan yang variabel. Nah, teman-teman, kita udah bahas semua dasar teori dari modul 1. Sekarang kita akan melakukan hands-on untuk modul 1 yang akan dilakukan oleh rekan saya, Raza. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan hands-on atau perangkaian pada modul 1, yaitu sensor ultrasonik dan juga ada sensor infrared. Jadi di sini untuk alat dan bahan, yang pertama kita harus menggunakan Arduino Uno sebagai media untuk membaca sensornya. Terus setelah itu ada kabel Arduino, kabel datanya. Lalu kita menggunakan jumper, mel-mel, karena kita juga akan membutuhkan yang namanya breadboard. Lalu untuk sensornya sendiri, tadi yang sudah seperti dibilang ada sensor ultrasonik dan ada sensor infrared. Dan di sini juga kita menggunakan penggaris untuk mengukur apakah kedua sensor ini dapat membaca dengan baik. Oke, di sini kita mulai memasang sensor ultrasoniknya. Lalu kita pasang sensor ultrasoniknya dengan jumper yang sudah kita siapkan.
Setelah itu kita lihat dulu di sini ada nama pin. Nama pin dari HCS04 yaitu ada VCC, trig, echo, dan ground. Nah, untuk modul kali ini kita akan merangkai VCC itu di 5 volt karena HCS04 itu dia berada di 5 volt. Lalu ground itu akan masuk ke dalam ground. Lalu untuk echo dia akan masuk ke pin 2. Dan untuk trigger dia akan masuk ke pin 3. Pastikan rangkaian benar dan tidak ada yang namanya short circuit terhadap VCC dan juga GND-nya. Oke, kita akan melakukan pengujian. Jadi di sini ada HCS04-nya yang kita adakan penggaris. Lalu di sini kita coba cek apakah dia terdeteksi 5 cm atau tidak. Di serial monitor terdeteksi ya sekitar 5,13 cm. Lalu mungkin kita bisa jauhkan lagi ke sini. Ini sekitar 20 cm dan ya benar di serial monitor pun dia terdeteksinya 20 cm. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan pada sensor infrared. Jadi kita tinggal colok aja ke breadboardnya. Lalu kita hubungkan ground ke groundnya Arduino. Lalu VCC ke 5 voltnya Arduino. Dan juga outputnya ke pin 3 digital Arduino. Di sini VCC ke 5 volt. Ground ke ground. Dan satu lagi ke pin 3 Arduino. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk uploading codingan yang kita sudah punya. Oke, di sini kita akan melakukan percobaan. Jadi kalau misalkan kita dekatkan suatu benda ke infrarednya. Nah, kenapa ini belum dia terdetek? Karena kita belum melakukan pengaturan pada potensiometernya. Nah, ini dia sudah terdetek sekitar 5 cm ya. Coba dimundurin lagi. Nah, dia udah tidak terdeteksi lagi. Di serial monitor juga terlihat bahwa benda tidak terdeteksi, tapi kalau didekatkan, nah maka kalau ada LED ini berarti benda terdeteksi. Di serial monitor pun dia akan terbaca seperti itu. Nah, potensiometer ini kita dapat mengubahnya sesuai yang kita inginkan. Ini kita dapat mengubah sensitivitas pada sensor. Jadi kalau kita fullkan, maka dia akan terbaca benda yang sangat-sangat jauh. Dia masih terbaca gitu. Itu untuk modul sensor infrared. Nah, gimana teman-teman? Modul 1 mudah bukan? Nah, untuk pengambilan data dan analisis, teman-teman jangan lupa di minggu pertama ya. Jangan lupa juga untuk nonton video lainnya di SNA Laboratory. Sensing, Acting, Innovating. See you guys!